Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Alhamdulillah kalau baik. Nah, di materi yang akan Ibu sampaikan yaitu alat pembayaran tunai dan juga non tunai. Nah, sebelum itu, agar lebih barokahnya pembelajaran kita pada pagi hari menjelang siang ini, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati, berdoa di mulut. Oke, selesai. Nah, Ibu akan membahas tentang alat pembayaran tunai dan juga non tunai. Nah, pasti kalian tidak asing dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Pasti tidak asing kan? Ya. Dan alat pembayaran tunai dan non tunai ini pasti sudah kalian sering gunakan dan implementasikan ke dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kehadiran. Nah, untuk yang hadir mohon unjuk tangan, dan juga yang tidak hadir boleh disebutkan saja. Oke. Ulpina? Oh, oke. Itu saja yang tidak hadir? Ya, Bu. Dia izin apa sakit? Izin. Oke, baik. Nah, selebihnya ini masuk semua kan? Masuk. Alhamdulillah kalau masuk semua. Oke. Oke. Nah, minggu lalu Ibu sudah menjelaskan kepada teman-teman semua atau kepada anak-anak semua tentang bank. Karena minggu lalu kita sudah membahas tentang pengertian bank, terus jenis-jenis bank dan juga fungsinya. Nah, untuk menggali pemahaman kalian minggu lalu, Ibu akan menanyakan apa sih itu pengertian bank? Ada yang mana uang? Mana uang? Betul? Tempat minjam uang. Oke, betul. Tempat menabung, Bu. Ya, betul. Nah, yang sekalian sebutkan tadi adalah pengertian dari bank. Kalau kita umum, yaitu bank adalah tempat penghimpunan dana dan yang akan disalurkan untuk masyarakat ke masyarakat. Nah, yang lebih fokus lagi dan juga tidak mengantuk dalam materi yang akan Ibu sampaikan, mari kita breaking dulu. Mari berdiri semua agar lebih semangat lagi. Ready. Ayo. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 2 kali, 2 kali, 3 kali. Kita lanjut ke materi yaitu alat pembayaran tunai dan juga non tunai. Nah, apakah kalian tahu apa itu pembayaran tunai dan juga non tunai? Pembayaran yang langsung. Oke. Terus kalau pembayaran non tunai? Kayak pakai QRIS sama Oke. kredit. Oke, untuk penjelasan dari kalian itu kalian sudah paham. Ibu akan menjelaskan secara lebih detail apa sih itu alat pembayaran tunai. Nah, alat pembayaran tunai itu adalah alat yang kita gunakan untuk bertransaksi secara fisik atau yang kita kenal itu kayak bentuk uangnya sekarang, kertas ataupun logam. Nah, kalau di non tunai itu biasanya menggunakan aplikasi seperti e-wallet dan lain sebagainya, atau tidak menggunakan uang fisik. Oke? Nah, ya? Bisa? Nah, di sini di PPT Ibu, di sini kita akan membahas tentang ruang lingkup dari alat pembayaran itu sendiri. Misal, terlebih dahulu kita akan membahas tentang sejarah uang, pengertian uang, syarat
materi sejarah uang. Oke. Nah, sejarah uang itu adalah uang itu yang kita ketahui sekarang itu bukan hanya langsung berjenis uang kartal atau uang kertas, tetapi dia mengalami sejarah perkembangan uang. Nah, seperti sekarang. Nah, pengertian dari sejarah uang itu adalah masyarakat dulu, zaman dulu atau dikenal dengan zaman purba, mereka menghasilkan barang sendiri. Contohnya kalau mereka mau makan, mereka berburu makanan. Dan juga kalau mereka butuh baju, mereka menguliti apa namanya? Ya, hewan untuk bajunya. Nah, terus semakin berkembangnya zaman atau semakin banyaknya kebutuhan yang ada di manusia, nah perlunya alat tukar untuk melakukan transaksi yang ada yang akan untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Maka lahirlah disebut sistem barter atau pertukaran barang. Ada yang tahu pertukaran barang atau barter itu seperti apa? Oke, silakan. Seperti saya mempunyai pisang dan Evi mempunyai ikan, saya menukarinya. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Untuk jawaban yang dari jihad itu sudah benar. Dan Evi silakan mau lagi atau enggak? Oke, terima kasih. Nah, untuk jawaban dari teman kalian mengenai barter itu sudah benar. Nah, yang dimana barter itu menukarkan barang dengan barang. Nah, contohnya seperti disebutkan tadi, jika Mila memiliki beras dan kebutuhannya itu ingin memasak telur. Nah, di Sapira dia ingin memasak beras, tapi dia mempunyai telur. Nah, dia saling bertemu. Nah, sehingga mereka akan saling bertukar barang sesuai dengan kebutuhannya. Mila menukar berasnya dengan telur dan Sapira menukar telurnya dengan beras. Itu contoh dari barter tersebut. Nah, kita masuk ke pengertian uang. Nah, pasti kalian tahu definisi uang tanpa saya jelaskan yang ada di sini. Ya, betul. Ada yang tahu? Pasti kalian familiar tentang uang itu. Ya, karena selalu uang adalah penunjuk uang. Oke, Uang adalah alat bayar. Oke, nah di sini seperti yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi, uang adalah suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang bisa digunakan sebagai alat pembayaran, pembayaran sah dan dalam berbagai transaksi dan berlaku di dalam wilayah tertentu. Nah, misalnya kayak uang Indonesia kan hanya berlaku di Indonesia. Kalau uang peso atau di Filipina pasti berlakunya hanya di Filipina kan, itu maksudnya di wilayah tertentu. Negara itu bisa. Iya bisa, tapi kan kalau kita berbelanja pakai uang rupiah ke Filipina, kan tidak mungkin, itu maksud saya. Oke? Ditukar. Ya, kalau ditukar itu bisa. Oke? Sampai slide ini apakah kalian sudah memahami Tentang uang. tentang uang? Paham banget itu. Jangan lihat jauh. Oke, selanjutnya 2 syarat uang. Yang pertama itu secara psikologis. Nah, yang dimana pengertian secara psikologis itu dapat memberikan kepuasan atas memenuhi kebutuhan dan keinginan. Nah, di sini ada 7 syarat uang secara teknis. Yang pertama, kalian bisa lihat, yang pertama itu acceptability. Nah, yang dimana acceptability ini adalah acceptability. Nah, yang dimana acceptability ini adalah diterima secara umum. Nah, sebagaimana kita tahu bahwa transaksi
bisa kita terima secara umum dan juga peredarannya itu bisa digunakan. Nah, yang kedua itu ada storable. Nah, storable itu adalah mudah disimpan. Nah, mudah disimpan karena uang itu kan bisa kalian selipkan di dompet, terus di saku dan lain sebagainya. Itu syarat yang kedua. Nah, yang ketiga portability. Yang dimana portability ini juga mudah dibawa. Sebagaimana kita tahu bahwa uang 1.000 maupun 100.000 mudah kita bawa, maupun itu jutaan bisa kita bawa karena mudah disimpan seperti yang ada di poin yang kedua. Nah, yang ketiga ada durability. Durability yang tidak mudah rusak. Uang itu kan seperti yang kita ketahui bahwa uang itu di dalam syaratnya itu tidak mudah rusak dan tidak mudah terkena air. Tapi kalau kita lihat dari sisi satu lagi bahwa kan uang itu dipakai untuk bertransaksi, sehingga dari satu orang ke satu orang, sehingga uang yang kita terima itu lecek. Sering terjadi kan? Nah, selanjutnya ada divisibility. Divisibility itu artinya itu mudah dibagi. Nah, yang keenam itu ada stability of value, atau nilainya stabil dan tidak naik turun. Itu arti dari stability of value. Dan ada jaminan, atau artinya itu harus dijamin oleh pemerintah sehingga bisa diterima oleh seluruh masyarakat dan bisa untuk dipakai bertransaksi. Nah, di sini ada fungsi uang. Nah, di fungsi uang ini ada 2 poin. Yang pertama itu fungsi asli dan juga fungsi turunannya. Nah, kalau fungsi asli, uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan hitung. Nah, yang poin kedua itu ada fungsi turunan. Kalian bisa lihat di PPT bahwa fungsi turunan itu ada alat sebagai pembayaran sah. Yang kedua ada uang sebagai alat penyimpanan kekayaan dan pemindah kekayaan. Misalnya kalian membeli saham, itu saham atau emas, kalian bisa memindahkan uang kalian, atau seperti investasi itu adalah penyimpanan kekayaan kalian untuk masa depan. Itu maksud dari poin yang kedua. Nah, yang ketiga ada uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Sebagaimana kita tahu bahwa uang itu sangat penting dalam kita melakukan transaksi atau membeli kebutuhan kita sehari-hari. Itu maksud dari poin yang nomor 3. Dan yang terakhir ada uang sebagai standar pencicilan utang. Next. Nah, di sini uang dibedakan menjadi 2, tetapi di sini ada berdasarkan nilainya, seperti yang ada di PPT. Nah, kalau berdasarkan bahan pembuatannya ada 2. Yang pertama itu uang logam dan juga uang kertas atau uang kartal. Uang logam itu terbuat dari logam atau perak yang satuan rupiahnya rupiah dan lain sebagainya. Nah, kalau uang kertas tidak mudah robek dan juga tidak mudah luntur terhadap air dan nominalnya besar. Seperti kita ketahui bahwa yang di dalam gambar uang kertas itu memiliki nominal yang terkecil itu 1.000 dan yang terbesar itu 100. Pasti kalian sudah memahami kalau masalah uang. Oke, yang kedua itu berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Nah, di sini yang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan itu ada uang kartal dan uang viral.
giral. Oke, nah yang dimana uang kartal atau uang kertas yaitu dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI. Nah, kalau uang giral itu bisa dikeluarkan oleh bank umum, misalnya kayak contoh Mandiri, BRI dan lain sebagainya. Oke. Nah, selanjutnya ada berdasarkan nilainya. Nah, yang di sini ada uang penuh dan juga uang tanda. Nanti kalau kalian bisa searching di Google berdasarkan nilainya, itu uang penuh dan uang tanda. Alat pembayaran non tunai. Nah, yang dimana alat pembayaran tunai itu adalah instrumen atau sistem pembayaran yang mungkin untuk bertransaksi tanpa uang fisik. Nah, itu penjelasan secara umum dalam alat pembayaran non tunai. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis uang non tunai. Yang pertama itu digambar. Kalian bisa lihat di sini ada cek dan giro, dan di sana ada kayak kartu e-money gitu, dan di sini ada aplikasi e-wallet tersebut. Nah, ibu mau tanya nih, kan di cek dan giro itu ada persamaan beton kertas. Apa sih perbedaan dari cek dan giro? Kalau cek bisa dicairkan dari uang. Nah, Kalau giro tidak bisa. ya betul kata Mila. Sistem dari perusahaan sana. Iya. Bisa kita langsung bawa ke bank dan Uh-uh. kita sudah dari uang. Nah, tapi bahwa tadi pendapat Mila itu sudah benar bahwa cek dan giro itu perbedaannya terletak dari banknya atau cara pengeluarannya. Kalau cek bisa dicairkan ke bank itu sendiri. Kalau giro itu pemindahan dana dari bank satu ke bank yang lain. Itu perbedaan dari cek dan giro tersebut. Nah, kalau e-money dan e-wallet kalian pasti paham kan? Nah, seperti yang ada di gambar bahwa e-wallet itu seperti OVO, GoPay, Dana, Link Aja dan ShopeePay. Oke? Nah, di sini untuk mempersingkat waktu, di sini Ibu akan membagi kelompok kalian. Nanti Ibu share link pembagian tugasnya dari aplikasi agar kalian mudah untuk mengerjakan kelompoknya. Nah, di sini juga ada video. Nanti Ibu akan share video dari kelompok satu dan kelompok lainnya. Oke, mungkin itu pemaparan materi yang Ibu sampaikan tadi kepada kalian. Ibu mau tunjuk satu untuk menyimpulkan. Hadijah, maju ke depan. Ayo Untuk Hadijah. menyimpulkan saja. Ayo Hadijah. Untuk menyimpulkan dari materi yang tadi Ibu jelaskan. Kalian teman-teman jangan sibuk sendiri. Di sini saya akan menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan dari guru tadi tentang pembayaran tunai dan non tunai. Pembayaran dengan tunai itu bisa dilakukan dengan uang secara langsung dengan menggunakan cash. Nah, kalau pembayaran non tunai itu bisa melalui Dana, GoPo, GoPay, yang penting dia berbentuk QRIS dan lain sebagainya. Nah, untuk perjalanan dari perkembangan dari zaman ke zaman, untuk pembayaran itu ada yang mulai dari barter, saling tukar barang, yang kita punya barang apa, dia punya barang apa, itu bisa kita tukar. Itu sama-sama saling menguntungkan. Nah, untuk pembayaran yang berlaku di zaman sekarang itu bisa menggunakan cash dan non cash. Seperti yang saya jelaskan tadi, cash itu kan bisa langsung menggunakan uang dibayar, dan non cash itu bisa menggunakan QRIS dan sebagainya. Nah, untuk materi terakhir tadi itu kan menyangkut dengan pembayaran non tunai. Ada cek dan giro contohnya. Bentuk uangnya juga pun bermacam-macam, dari yang mulai uang koin yang digunakan pada zaman dahulu kan itu hanya menggunakan uang koin tanpa menggunakan uang kertas. Kalau sekarang kan berlakunya uang kertas dan uang koin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Khadijah. Mohon diberi aplaus. Oke,
cukup untuk mengakhiri materi yang apa nih yang Ibu sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.